Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Ayo kita berlatih kembali. Apakah kamu masih ingat cara bermain bola zigzag menggunakan bola kecil? Hari ini kamu dan teman-temanmu akan mempraktikkan kembali permainan bola zigzag. Semakin sering berlatih tentunya akan membuat kamu semakin terampil. Sebelum bermain, diskusikan kembali secara berpasangan bagaimana cara memainkan permainan tersebut. Diskusikan strategi yang akan kamu terapkan agar dapat melakukan permainan dengan baik secara berkelompok. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Strategi yang akan saya terapkan agar dapat melakukan permainan bola zigzag dengan baik secara berkelompok adalah berhitung dengan irama yang tetap. Sehingga ketika teman melempar bola, teman yang lain dapat menangkapnya dengan cepat. Sekarang saatnya kamu memainkan permainan lempar bola zigzag. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh gurumu. Setelah selesai bermain, diskusikan bagaimana kamu melaksanakan permainan hari ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik? Misalkan melempar bola. Apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik? Menangkap bola. Apa rencanamu agar kamu lebih terampil dalam bermain? Saya akan melakukan latihan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan menangkap dan melempar bola. Kemudian saya berusaha agar kemampuan yang dimiliki menjadi lebih baik. Apa saja keterampilan yang diperlukan dalam permainan lempar bola zigzag? Bagaimana kamu melakukan keterampilan tersebut? Jelaskan. Melempar dan menangkap bola, serta diperlukan keseimbangan dan kekuatan otot kaki. Masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Kemudian, kamu juga telah menyortir pertanyaan tersebut. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara dan tuliskan pada kolom berikut. Ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sesuai topik, jawabannya bukan iya dan tidak, antar pertanyaan berkesinambungan, menggali lebih banyak informasi, bahasa yang benar, pertanyaan fokus atau tepat sasaran, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sekarang lihat kembali pertanyaan yang telah kamu sortir. Kamu akan berlatih melakukan wawancara secara berpasangan. Sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara berikut. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara maupun setelah melakukan wawancara. Bagaimana sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara? Sebelum melakukan wawancara, 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik. Misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 5. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11.
Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara, 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Bagaimana dengan tanaman yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Nah, sebelumnya kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat. Sekarang kamu akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan terhadap tanaman tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Tanamanku bisa tumbuh dengan baik. Aku merawatnya dengan menyiram tanaman pagi dan sore hari. Aku juga memberikan pupuk agar tumbuh subur. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan. Aku menyiram tanaman setiap pagi dan sore hari. Selain itu, tanaman juga diberi pupuk kandang. Apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Terkadang lupa memasukkan tanaman ketika hujan, sehingga terlalu banyak air hujan membuat tanaman kurang sehat. Apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Kita berkewajiban merawat tanaman yang ditanam. Dengan begitu, kita juga memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang sehat dan pemandangan yang indah. Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Tanaman bisa layu dan mati karena tidak dirawat. Nah, presentasikan jawabanmu dalam berkelompok.